ternyata eh, meminta ampun dan juga mengakui dosa itu punya dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan mental kita. Ya, selama ini kan kita belum pernah mendapatkan sambungan ya antara istighfar, pengakuan dosa dengan tema-tema kesehatan mental ini. Manusia itu ketika menghadapi masalah biasanya sampai tidurnya pun itu terganggu ya. Atau karena merasa bersalah. Itu tidur juga gak enak. Sehingga menyakiti dirinya. Akan tetapi ketika ia mampu untuk mengungkapkannya pada seseorang yang dipercayainya, ia akan merasakan kelegaan tertentu. Iya, betul. Rasanya plong gitu ya kalau ada masalah-masalah kemudian kita ungkapkan kepada orang yang kita percaya. Dan ketegangan yang sebelumnya menguasai diri pun akan berkurang. Meskipun ya hanya sedikit, pasti ada yang berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena beberapa kejadian yang sangat luar biasa beberapa hari ini ya, ini banyak diantara kita jadi lupa. Iya, kalau ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika beliau dilahirkan itu alam semesta ini tidak hanya bersaksi, tapi bahkan bergetar. Langit, bumi, dan sejarah semuanya serempak mengatakan bahwasanya ada cahaya yang dilahirkan. Untuk apa? Untuk menggulung kegelapan. Dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ini tentang kelahiran Nabi ya, disampaikan bahwasanya lamma kanatil lailah allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtajasa iwanu Kisra, balkon istana Kisra itu runtuh. Jadi, Iwan Kisra itu ya balkon ini ya biasa disebut Iwan Kisra itu tempat istimewa lah di istana pemimpin Persia. Maka kalau ada di antara kita namanya Iwan, kayaknya itu bahasa Persia. Iwan istimewa, jadi langsung mengenal Iwan Kisra. Kemudian saqata minhu arba'u asyrata syarfah. Bahkan ada 14 gereja itu runtuh. Ini di waktu kelahiran Nabi ya. Wa khamidat narul furs. Api sesembahan orang-orang Majusi di Persia itu juga padam. Padahal sebelumnya api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun. Jadi api yang dijaga selama 1000 tahun tidak pernah padam. Tapi di malam kelahiran, di waktu kelahiran Nabi, kalau Nabi itu lahir Fajar. Nah, di malamnya itu, ini kejadian-kejadian luar biasanya. Api yang 1000 tahun tidak pernah padam, jadi sesembahnya orang Majusi padam.
Kemudian sebuah danau di Syam yang disebut dengan danau sawah itu airnya juga mengering. Ini kan tanda-tanda yang luar biasa ya Allah. Hari ini kita lupa. Yang tanda-tanda ini kan bukan hanya peristiwa biasa, tapi ini simbol bahwasanya kediktatoran ya, itu akan kediktatoran pemimpin-pemimpin raja-raja itu runtuh. Kemudian kediktatoran juga yang dipegang oleh gereja-gereja itu juga runtuh. Kesyirikan yang diwakili oleh api itu juga akan padam. Pesan-pesan seperti ini kita lewat-lewat begitu saja. Padahal harusnya setiap kali kita lewat bulan Rabiul Awal itu mengingat pesan-pesan ini. Ya, harusnya api-api kesyirikan itu ya kita padamkan. Ya, kediktatoran itu juga harus kita runtuhkan. Dan benar saja kan, tidak lama dari peristiwa tersebut, beberapa puluh tahun kemudian, Persia pun runtuh, bahkan Romawi juga runtuh. Kemudian Islam menguasai dunia. Ini pembuka saja ya, karena materi kita ini tentang pengampunan tadi, istighfar, manfaat istighfar dan pengakuan dosa. Karena ternyata meminta ampun dan juga mengakui dosa itu punya dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan mental kita. Ya, selama ini kan kita belum pernah mendapatkan sambungan ya antara istighfar, pengakuan dosa dengan tema-tema kesehatan mental ini. Manusia itu ketika menghadapi masalah biasanya sampai tidurnya pun itu terganggu ya. Atau karena merasa bersalah itu tidur juga nggak enak sehingga menyakiti dirinya. Akan tetapi ketika ia mampu untuk mengungkapkannya pada seseorang yang dipercayainya, ia akan merasakan kelegaan tertentu. Iya, betul. Rasanya plong gitu ya kalau ada masalah-masalah kemudian kita ungkapkan kepada orang yang kita percaya. Dan ketegangan yang sebelumnya menguasai diri pun akan berkurang. Meskipun ya hanya sedikit, pasti ada yang berkurang. Di konsep psikologi umum itu ada istilah asosiasi bebas yang dikenakan oleh Freud. Ini masuk bagian psikoanalisis ya. Jadi pasien itu dibiarkan pokoknya asosiasi bebas, terserah ngomong apa saja, ini jangan ada tanding aling-aling gitu atau apa istilahnya, ada penghalang, ada semuanya keluarkan, ungkapkan untuk menganalisa penyebab kegelisahannya kan gitu. Itu ada di asosiasi bebas. Ini kan sarana terapi ya. Jadi pasien itu dibiarkan mengikuti imajinasinya dan pikirannya. Jadi semuanya diungkapkan. Ini kalau konsep umum. Karena mereka itu juga memahami sebuah emosi kalau tidak dikeluarkan itu akan berdampak negatif. Jadi harus disalurkan, semuanya harus dikeluarkan. Padahal di Islam tidak demikian. Seperti amarah itu tidak selalu harus dilampiaskan kan gitu. Ya, ternyata ada cara terapinya kan, duduk, berbaring, wudhu. Bahkan kita juga meskipun marah itu tetap diperintahkan untuk menahan lisan kan. Jadi tidak semuanya harus. Ini berbeda konsepnya ya. Bahkan dalam beberapa keyakinan agama ada praktek pengakuan dosa. Di mana ini? Di mana seseorang menyampaikan kepada pemuka agama tentang kesalahan atau dosa yang telah dilakukannya. Nah, ini berarti orang tersebut memindahkan sebagian beban yang dirasakannya ke pundak pemuka agama. Yang kemudian pemuka agama itu memintakan ampunan
untuknya kepada Tuhannya. Ya kan penebusan dosa itu begitu. Kalau di Islam tidak ada perantara. Kita diberikan hak untuk langsung mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan memang kebutuhan itu. Bercerita, mengakui kesalahan, ya. Ini memang kebutuhan manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu kalau dia punya salah, katanya kan ada rasa guilty ya, berlebihan itu. Itu kalau dipendam pasti akan berdampak negatif. Makanya dia butuh saluran itu kan untuk menceritakan ini. Kalau di agama yang lain ada pengakuan penebusan dosa. Jadi dosa memang menyakiti. Makanya kalau di dalam Quran surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah, bagaimana kalimatnya? Dalam ya. Al-Insyirah, ya. Asy-Syarah. Ini kan kelapangan dada ini. Apa itu alam nasroh? Maka bukankah kami telah melapangkan untukmu lega. Ayat berikutnya. Apa artinya? Dosa-dosa membebani pembunuhan. Iya. Dan kami meletakkan dosa-dosa yang memberatkan. Ya, ada di angkol beberapa. Dosa itu punya efek membebani jiwa. Bukan hanya jiwa, sampai terasa kalau di sini. Jadi ada riwayat langit itu kan penuh dengan para malaikat. Sampai saking penuhnya itu terdengar suara nakir. Jadi nakir, nakobo itu adalah bunyi kalau ada pikulan. Pernah lihat orang bawa pikulan? Ngik, ya itu ngik gitu. Langit itu saking penuhnya dengan para malaikat itu disebut bunyi adalah nakir. Nah, dosa-dosa yang berat itu, ini kan metafora sebenarnya. Allazi angqadha, menjadikan nakir tadi itu sampai punggung kita tuh kayak mengkiat gitu bunyinya. Nah, itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun muncul pertanyaan begini ya. Bukannya Nabi itu maksum? Berarti wizard di sini dosa itu maksudnya bagaimana? Ada mengatakan iya, dosa-dosa umatnya. Yang meskipun itu dosa umatnya, Rasul itu merasa terbebani. Kita ambil kesimpulan bahwasanya dosa, kesalahan yang kita lakukan pada asalnya itu akan membebani jiwa. Bahkan sampai bisa membebani fisik kita. Inilah pentingnya menyampaikan, kemudian menceritakan, lalu mengakui kesalahan-kesalahan sampai ada kalau di agama yang lain ada pengakuan dosa itu. Akan banyak orang juga menyerahkan dirinya pada pihak yang berwajib atau pengadilan setelah melakukan kejahatan, karena didorong oleh perasaan dalam dirinya yang merasa bersalah. Mereka datang dan mengakui perbuatannya. Dorongan untuk bertindak demikian adalah ketidakmampuan menanggung beban menyimpan rahasia kejahatan. Akibat kegelisahan, suara hati yang terusik, sulit tidur, dan rasa takut yang menghantui. Ini fitrah, karena memang fitrah manusia begitu. Kayaknya ada beberapa berita belakangan ini, beberapa tentara Israel itu kan bunuh diri, nggak kuat menanggung beban psikologis. Yang sebelumnya tentara Amerika juga ada yang ya di peristiwa Irak, Afghanistan juga banyak yang bunuh diri. Apa istilahnya bunuh diri itu? PTSD. Ya, karena manusia begini. Nah, Islam membimbing manusia
Allah itu membimbing manusia baik ketika manusia itu dalam kondisi kuat atau kondisi lemah. Dan Allah memandang manusia memang adalah makhluk yang bisa berbuat dosa, juga bisa berbuat kebajikan. Manusia juga memang tidak berhenti untuk berbuat kesalahan, meskipun ia juga terus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, Allah tahu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam menjanjikan apa? Pengampunan dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan berlindung kepada Allah. Nanti ampunan yang Allah janjikan itu bukan hanya untuk menghilangkan dosa-dosa beban-beban kita. Bahkan berikutnya dijanjikan pahala kan gitu orang yang bertaubat. Islam menjadikan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah sebagai hubungan langsung. Ini kebayang ya? Kalau agama yang lain ada ininya perantara, penebusan dosa, pengakuan dosa. Tapi kalau di Islam kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa ya? Empati terhadap manusia. Empati terhadap kelemahan yang muncul dalam jiwa manusia. Kalau kita jumpai beberapa ayat Al-Quran, itu sebenarnya mengajari kita untuk melepaskan beban-beban ini. Allah itu membuka ruang loh. Ya. Nggak usah pakai perantara, langsung aja bisa. Kadang orang saking merasa bersalahnya, merasa nggak pantas berkomunikasi dengan Tuhannya. Padahal Allah mempersilahkan membuka tangan selebar-lebarnya. Lihat kalau kesannya Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kemudian Nabi Zakaria ketika memohon keturunan itu juga langsung kepada Allah. Maka kesalahan-kesalahan yang menghantui, yang membebani kita seharusnya juga kita sampaikannya. Jadi curhatnya itu langsung kepada Allah, nggak perlu psikolog saudara, nggak perlu terapis. Dengan teknik psikoanalisis, pakai asosiasi bebas dan seterusnya. Kita itu sudah diberikan kebebasan oleh Allah untuk mengakui semua kesalahan kita. Bahkan sebelum kita ngaku pun sebenarnya Allah itu sudah tahu kan begitu. Jadi nggak perlu dihalangi, ditutup-tutupi. Apalagi yang ditutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah. Jadi kan katakan itu sampaikan itu kepada hamba-hambaku yang merasa sudah jauh, merasa nggak pantas untuk berdoa kepadaku, katakan kepada mereka ini. Bahwasanya aku mengatakan begini, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Kalimatnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Istilahnya kayak gini, kalian itu sejahat-jahatnya kalian itu nggak menyakitiku loh. Kalian seburuk-buruknya kalian itu sebenarnya yang ini tuh kalian sendiri, bukan saya. Jadi nggak usah merasa nggak enak sama saya kan gitu. Ya kan gitu ya. Jadi bukan diarahkan pada Allah, tapi supaya rasa nggak enak sama Tuhannya itu ini. Meskipun kalian melanggar aturanku, kalian tidak menyakitiku sebenarnya. Tapi kalian tuh melampaui batas terhadap diri kalian sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia, Allah itu adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sebagai bukti kasih sayangnya adalah Allah bersedia mengampuni kalian. Ini ya Allah, gimana ya, sampai nggak bisa ini istilahnya. Iya, speechless. Jadi ini bukti kelembutan karunia Allah, kemurahan dan keagungan Allah, anugerah Allah yang sangat melimpah bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah yang menyeru, memanggil ya ibadi, hamba-hambaku. Jangan sampai berputus asa. Ya. Nama iblis, nama setan itu kan artinya berputus asa, yang jauh dari rahmat Allah. Sudah Allah jauhkan. Nah, kalian tuh jangan seperti itu kan. Jadi ini adalah pintu lebar keselamatan sebenarnya. Tempat seorang mukmin berprasangka baik terhadap Allah dan juga terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak merusak fitrahnya secara permanen. Ini juga menjadi harapan bagi siapapun juga yang pernah melakukan dosa. Siapa? Ya semuanya pasti kan. Semua orang pasti pernah melakukan dosa, dan dosa-dosa itu menyakiti. Agar tidak terus terbenam dalam lumpur dosa dan kegelapan. Selain hal-hal tersebut di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat mengasihi manusia ya, terutama dalam keadaan lemah mereka, sehingga Allah membimbing mereka ke jalan yang lurus, kemudian menyayangi manusia ketika terjatuh untuk diangkat menuju keselamatan. Syaratnya kan iman. Manusia juga diajari untuk pikir, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Di antara kalimat istighfar itu yang saya beristighfar ini, itu sebenarnya ya Allah itu menyehatkan jiwa loh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka. Khalaqtani, engkau menciptakanku. Ini kan penyadaran semua tuh. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Pengakuan ini. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi tutup, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kalau bukan Engkau terus siapa lagi ya Allah? Ini kalau sesama manusia nih ya, sesama manusia dalam realita kehidupan kita, sikap memaafkan dan mengampuni kesalahan itu merupakan ciri orang-orang mulia dan berbudi luhur. Seringkali seseorang berbuat salah kepada orang lain, lalu ia datang meminta maaf atas kesalahannya. Bahkan tak jarang orang yang lebih lemah menggunakan segala cara untuk memohon, meminta maaf, dan merendahkan diri agar yang lebih kuat menerima permintaan maaf. Namun, maafnya manusia itu tetaplah terbatas dan kecil dibandingkan dengan
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kalau kita punya salah sama orang, kita minta maaf, itu kalau dimaafkan kan senang, itu udah plong gitu ya. Tapi kalau belum dimaafkan itu rasanya kayak Beban. kita patut bersyukur Allah itu maha pengampun. Makanya kalau bisa jangan salah sama orang. Bukan berarti mending salahnya sama Allah saja, bukan begitu. Iya. Memanipulasi. Permainkan kemampuan mistik masalah tempat. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Namun di balik rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, ada pula azab yang pedih. Janganlah seseorang mengira bahwa urusan ini mudah, bahwa dengan sekadar memohon ampun seorang pendosa langsung mendapat pengampunan. Tidak. Syarat istighfar dan pengampunan adalah taubat. Kemudian tidak terus-menerus, tidak bersikeras untuk melakukan dosa tersebut. Bahkan kalau bisa sama sekali tidak kembali melakukan dosa yang sama. Karena kalau tidak demikian, Allah itu siksaannya juga sangat pedih, sangat keras. Ada sebuah riwayat meskipun didhaifkan secara sanad ya, tapi secara matan yang bisa dipergunakan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang teranggap besar kalau dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada yang teranggap kecil jika dilakukan terus-menerus. Jadi dosa itu bukan masalah besar kecil secara quality. Ini juga pembahasan tentang quantity. Kecil-kecil kalau dilakukan terus-menerus ya jadi besar. Tapi selalu Allah itu mengutamakan rahmat dan ampunannya dulu dibandingkan hukuman atau siksaannya. Selalu seperti itu. Ya, jadi sudah bisa narik kesimpulan tadi ya. Perbedaan antara kalau kita mengaku meluapkan ini kepada manusia dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah asosiasi bebas itu kan menghasilkan katarsis ya. Katarsis dalam dunia psikologi itu katarsis itu semacam ini pelepasan emosi. Pelepasan emosi negatif yang terpendam seperti marah, sedih, frustasi dan seterusnya. Itu kalau di psikologi memang harus dikeluarkan ya, disalurkan kan gitu. Ya, dengan asosiasi bebas tadi cerita segala macam, bahkan mereka juga ada tuh kan mukul-mukul apa untuk melampiaskan ini, itu sebagai katarsis. Akhirnya jadi kelewat. Iya. Offset akhirnya. Nah, kalau di Islam kita diajarkan taubat dan istighfar. Yang ini adalah katarsis kita, katarsis spiritual gitu. Sekaligus untuk pemulihan psikis kita. Ini pentingnya taubat itu bukan hanya untuk ngilangin dosa sebenarnya. Jadi kalau orang cemas karena kesalahan-kesalahannya ya, cemas, rasa bersalah, takut, sulit tidur, itu obatnya ya banyak-banyak istighfar. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan ada kesalahan-kesalahan yang memang kita sadar, kadang-kadang juga nggak sadar gitu. Dan kadang akhirnya
Kita itu sakit sebenarnya, jiwa kita bisa jadi adalah karena kesalahan-kesalahan tersebut. Kok saya ini kayak apa ya, nggak tenang gitu ya. Kok saya kayak gundah, kayak cemas, kayak apa. Ini sebenarnya apa sih kan gitu. Oh ternyata ada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Disitulah pentingnya kita itu terus-menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja itu yang maksum itu sehari semalam itu tidak kurang dari 100. ada yang 100, ada yang 40 kan. Nah, kita ini sebenarnya jauh lebih butuh kepada istighfar tersebut untuk menyehatkan jiwa kita. Selain untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Psikologi menekankan pentingnya mengungkapkan isi hati lewat asosiasi bebas. Kalau Islam menekankan mengungkapkan dosa dan keluh kesah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang ada ini ya, orang itu diminta dulu baru ngasih. Iya. Minta maaf dong, ini dong, dan seterusnya baru dikasih. Kalau Allah itu sebelum kita minta, bahkan Allah yang memerintahkan. Itu gimana? Sama kayak perlindungan kemarin pembahasan kita yang lalu. Sebelum kita minta perlindungan kepada Allah, kalau kita minta sama orang kan kadang dikasih, kadang enggak gitu kan. Ini sebelum kita minta, Allah yang merintahkan. Ayo kamu minta sana, minta ayo. Kayak gitu. Katakanlah, aku berlindung. Ya Allah. Jangan putus asa, ayo minta ampun ini. Saking luasnya. Sampai dipersilakan, bahkan diperintah. Ini kan kita kalau punya harta yang sangat banyak gitu kan, nggak ada yang minta ya, sampai kita mungkin ini ya, ayo minta saya kasih, kamu minta apa kan? Kalau anak-anak ya, anak-anak kita biasanya begitu, ayo minta saja, minta apa kamu? Ini Allah kepada hamba-hambanya pun demikian, minta aja, bukan silahkan atau terserah, tapi bahkan sampai diperintah. Katakanlah. Baik, bisa ditangkap ya. Insya Allah ini semakin menambah ruh ketika menambah kedalaman rasa ketika kita istighfar, ketika kita berkeluh kesah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah jiwa kita pun akan semakin sehat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.